30. The Power of Sultan. POV Seva. Diam kamu, teriak Andra. Dor. Tiba-tiba terdengar suara tembakan diiringi dengan jerit kesakitan. Aku yang terkulai lemas sontak kaget dengan suara tembakan dan jeritan. Rasa penasaran dan rasa ketakutan berkumpul menjadi satu. Mas Andra, teriak Mbak Tanya. Bersamaan dengan suara teriakan Mbak Tanya, tumbang juga sosok di samping kananku. Seketika orang yang dikuda mengalihkan perhatian pada Mas Andra. Dinda, suamiku memelukku erat, sementara tanganku sedang dibuka ikatan talinya. Kanda, aku langsung membalas pelukan suamiku setelah ikatan di tanganku terlepas. Aku tumpahkan air mata ini di pelukan suamiku. Aku takut. Ucapku tercekat. Aku semakin mempererat pelukanku. Ses, Dinda tenang ya. Dinda sudah aman. Maaf, Kanda terlambat. Mas Andra, bangun mas. Terdengar suara Mbak Tanyel yang memanggil nama suaminya yang kini terkapar akibat terkena tembakan. Sementara Mas Iqbal dan Mbak Lydia ikut mengerumuni tubuh Mas Andra. Semua sudah beres, bos. Ucap laki-laki dengan perawakan tinggi besar yang menghampiri suamiku. Bagus, jawab suamiku. Dinda tunggu sebentar ya, ucap suamiku. Seva, Mbak Nisa memelukku erat, begitu juga dengan Rizka. Kamu gak apa-apa, Fah? Tanya Bude Ratmi. Enggak apa-apa Bude. Hanya terasa sangat lemas. Aku memang merasa sangat lemas. Rasanya badan ini tak punya tulang. Bude sendiri bagaimana? Bude gak apa-apa. Fah, minum ini. Bude juga. Rizka menyerahkan satu botol air mineral untukku, juga untuk Bude satu. Ternyata laki-laki dengan pawakan kekar tidak hanya ada satu orang, tapi ada 5 orang yang saat ini mengelilingi Mbak Tanya yang sedang berjongkok di bawah. Kalian sudah merekam semuanya? Tanya suamiku pada laki-laki tadi. Sudah bos. Bukti sudah ada. Tinggal bawa mereka ke kantor polisi atau akan diapakan mereka bos. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Perintah suamiku. Kantor polisi. Ampun ya. Jangan bawa Lydia ke kantor polisi. Mbak Lydia yang tadinya ikut berjongkok melihat keadaan Mas Andra kini berbalik memohon pada suamiku. Iya. Ya. Jangan bawa kami ke kantor polisi. Mas Iqbal, suami dari Mbak Lydia, juga ikut memohon pada suamiku. Sementara Mbak Tanya masih menangisi Mas Andra. Nih, tolongin Lydia Mi. Tolong jangan laporin kita ke kantor polisi ya. Apa Mami tega laporin anak Mami sendiri? Mbak Lydia kini beralih memohon kepadaku. Aku tetap terdiam tak menanggapi permintaan Mbak Lydia. Nisa, Nis, tolongin Mbak Dang. Kamu mau punya kakak seorang narapidana. Kita kan saudara. Mbak Lydia kini beralih memohon pada Mbak Nisa. Saudara, lu aja kali. Gue enggak. Mbak Nisa pun menolak bahkan memalingkan wajahnya. Kalian sudah saya anggap seperti anak sendiri. Dari kecil saya tak pernah membedakan kalian. Semua permintaan kalian ayah turuti. Tapi begini balasan kalian. Suamiku akhirnya mengeluarkan amarahnya pada anak-anak angkatnya. Maafkan Lydia ya. Lydia hilaf. Lydia janji akan jadi anak yang baik. Tapi tolong, jangan masukkan Lydia ke penjara. Anak, itu kemarin. Mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku, teriak suamiku. Mbak Lydia kini saling bertatapan dengan Mbak Tanya. Mbak Tanya yang sedari tadi menangisi suaminya kini beralih berlutut di depan suamiku. Maafkan Tanya, ya, ucap Mbak Tanya sambil sesenggukan. Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan di antara kita. Bahkan jika sampai aku bertemu dengan kalian, anggap saja kita tidak saling mengenal. Mereka terperanjat dengan ultimatum dari suamiku. Bahkan aku sendiri tidak menyangka jika suamiku akan bertindak seperti itu. Tetapi, ya, kami masih dapat warisan kan? Ya, tentu saja, jawab suamiku. Mbak Lydia kemudian mengusap dadanya dan tersenyum lega. Begitu juga dengan Mbak Tanya. Ayah, tapi mereka. Mbak Nisa protes dengan keputusan ayahnya. Akan aku warisan penjara untuk kalian, lanjut suamiku. Seketika senyum dari Mbak Lydia hilang dan kembali menangis. Bahkan kini meraung layaknya anak kecil. Kalian urus mereka. Bawa ke kantor polisi.
Titah suamiku pada laki-laki berbadan besar. Siap, bos. Ayah. Tidak ya, Lydia mohon. Ayo kita pulang. Ajak suamiku. Mbak Nisa dan Rizka membantuku untuk berdiri, tapi ketika hendak berdiri rasanya kaki ini sama sekali tak ada tenaganya. Pandanganku pun berputar. Aku limbung tak mampu lagi menjaga kesadaranku. Aku terbangun ketika mencium bau minyak kayu putih yang sangat terasa. Begitu aku membuka mata terlihat ruangan serba putih dan juga botol infus yang tergantung. Dinda sudah sadar. Suamiku duduk di samping ranjangku, menatapku lekat. Aku mengusap perutku ingin memastikan kandunganku baik-baik saja. Syukurlah, perutku masih buncit dan aku masih bisa merasakan anak dalam kandunganku yang bergerak. Anak kita baik-baik saja. Jangan khawatir. Ternyata suamiku paham dengan yang aku pikirkan. Aku bernafas lega. Dinda pengen sesuatu? Tanya suamiku. Aku menggelengkan kepalaku. Pintu ruangan terbuka kemudian masuklah Rizka, Nisa dan juga Bude Ratmi. Mereka kemudian mendekatiku. Alhamdulillah, Seva sudah sadar. Ucap Bude Ratmi. Bude gimana? Kakinya udah diobati? Tanyaku lirih. Aku ingat kemarin Bude jalannya pincang katanya kakinya terkilir. Enggak apa-apa, Fa. Udah diperiksa juga kok. Oh iya, Nisa tadi beli jus loh, sama kue. Seva makan ya, biar ada tenaganya. Mbak Nisa kemudian membuka bungkusan yang ada di tangannya. Kemudian mengeluarkan isinya. Kanda, aku mau duduk. Pintaku pada suamiku. Kemudian suamiku mengatur ranjangku agar aku bisa duduk dan bersandar. Ini ya, jus buat Seva. Diberikannya jus itu pada suamiku. Kemudian suamiku membantuku untuk meminumnya. Rasanya memang sangat segar. Tenggorokanku yang tadinya kering kini jadi lebih terasa lebih baik. Dinda makan dulu ya, dari tadi belum makan. Ya mungkin aku pingsan efek belum makan dari semalam. Kasihan anak dalam kandunganku pasti sudah lapar ya. Nah, suamiku kemudian menyuapiku makan. Entah kenapa makanan dari rumah sakit yang biasanya terasa nggak enak kini terasa sangat lezat. Tak butuh waktu lama aku sudah menghabiskannya. Fah, kamu udah naik berapa kilo ya? Tanya Rizka. Tumben dia tanya berat badanku. Kemarin periksa udah 10 kilogram naiknya. Emang kenapa? Pantesan aja berat. Kamu tahu, waktu kamu pingsan kemarin, hampir saja aku ikut jatuh ke bawah badan kamu yang tiba-tiba melorot. Melorot emangnya kolor? Ya, itu sih badan kamu aja yang kayak triplek makannya gak kuat. Mbak Nisa justru membelaku bukan malah membenarkan ucapan Rizka. Naikin lagi berat badannya, Fa. Biar adikku makin gemoy nantinya. Permisi bos, mobil sudah siap. Ucap Pak Agus. Bagaimana dengan mereka? Gus, sudah beres bos, sudah di kantor polisi. Oh, jadi mereka yang dimaksud suamiku adalah Mbak Tanya dan Mbak Lydia. Pak Agus, Mas Andra bagaimana? Enggak apa-apa Nona bos, sesuai arahan bos. Kalau menembak di bagian lengan, orang-orang bos itu terlatih jadi dia selamat. Kemarin hanya pingsan. Ada rasa lega saat mengetahui Mas Andra selamat. Bukan apa-apa tapi kasihan Mbak Tanya kalau Mas Andra sampai meninggal nanti dia jadi janda. Ya, enggak jadi kok Dang. Enggak serulah. Rizka mencebik, kemudian duduk di sofa. Motor Pak Satpam bagaimana? Lanjutku bertanya. Aman Nona bos, sudah kembali ke pemiliknya. Hari ini motor barunya juga dikirim ke rumah. Motor baru? Tanyaku penasaran. Iya, motor baru buat Bude Ratmi. Jawab Pak Agus. Aku melirik pada Bude Ratmi yang sedang tersenyum. Iya sayang, motor baru sebagai tanda terima kasih. Ratmi sudah berani berkorban buat Dinda. Suamiku menjelaskan kenapa membelikan Bude Ratmi motor. Terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya saya ikhlas menolong Seva. Ucap Bude. Ya udah kalau Bude nggak mau motornya, buat Rizka aja. Sahut Rizka. Enak aja kamu. Emang ada yang bilang nolak? Namanya rezeki itu nggak boleh ditolak. Pak Mali. Gus, pulang aja Yaks. Biarin aja mereka tinggal di sini. Mbak Nisa kemudian berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Jangan ditinggal. Aku ikut pulang. Rizka kemudian berlari mengejar Mbak Nisa. Fah, Bude pulang dulu ya.
Kamu cepat sehat biar cepat pulang ke rumah. Iya Bude, makasih ya. Akhirnya kini tinggal aku dan suamiku di dalam ruangan. Aku menggeser posisi duduk. Kanda, duduk sini ya. Pintaku pada suamiku. Sempit sayang, nanti Dinda nggak nyaman loh. Tolak suamiku halus. Enggak, ini masih muat. Suamiku kemudian menuruti kemauanku untuk duduk di sampingku. Aku sandarkan kepalaku di bahunya. Tangan suamiku kini sudah di atas perutku, mengusapnya lembut. Kanda, kalau nanti aku tambah lagi berat badannya gimana? Ya nggak apa-apa sayang. Malah Kanda seneng itu artinya Dinda sehat, bahagia. Tapi kan pipiku nanti tambah tembem kayak bakpao. Coba lihat, mana pipi yang kayak bakpao? Suamiku lantas memegang pipiku dengan tangan kanannya. Matanya yang teduh kini saling beradu pandang denganku. Suamiku mendekatkan wajahnya. Tangan yang tadinya di pipiku kini pindah ke belakang leherku. Hidung kami sudah saling menempel. Hanya suara debar jantungku yang kini terdengar nyaring di telingaku. Bibirnya yang hangat kini sudah menempel di bibirku. Aku pejamkan saja mataku biarkan suamiku yang bertindak. Selamat malam Bu Seva. Oh, maaf. Nanti saya kembali lagi. Kami berdua terkejut dengan kedatangan perawat yang tiba-tiba datang. Seketika kami saling menjauhkan muka. Perawat itu kemudian keluar dari ruanganku. Ish, Kanda sih. Kupukul dadanya dengan tangan kiriku. Tak sadar tanganku masih terpasang selang infus hingga membuat jarum yang terpasang di tanganku menjadi tertarik. Oh, pekiku sambil memegang tanganku. Kenapa sayang? Sepertinya jarumnya terlepas. Sebentar Kanda panggilkan perawat. Suamiku lantas memanggil perawat melalui alat yang terpasang di samping ranjang. Tak lama berselang perawat datang bersama dengan dokter kemudian memeriksa keadaanku. Ini infusnya dilepas saja nggak apa-apa. Kondisi Bu Seva juga sudah membaik. Ucap dokter. Berarti sudah boleh pulang. Tanyaku pada dokter. Besok pagi USG ya. Kalau semuanya baik nanti boleh pulang. Suster, nanti dilepas saja infusnya ya. Iya, dok. Jawab perawat itu. Perawat yang sama yang tadi datang di saat momen yang kurang tepat. Baiklah Bu Seva, saya permisi dulu. Iya dok, terima kasih. Perawat mulai mengambil infus yang terpasang di tiang kemudian menurunkannya. Plester di tanganku juga mulai dilepas. Yang jadi persoalan kenapa perawat itu senyum-senyum sendiri. Terkadang dia mencuri pandang kepadaku lalu ke suamiku. Wajahnya juga memerah dan selalu menunduk. Sudah selesai Bu, saya permisi. Perawat itu kemudian pergi meninggalkan ruanganku sambil terus tersenyum. Hari ini aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Lega rasanya kandunganku baik-baik saja. Nyonya, sambut Birati saat sampai di rumah. Maafin Birati ya, Bibi sudah lalai menjaga Nyonya. Gak apa-apa kok. Bi, bukan salah Bibi juga. Bi, Mbak Nisa kemana? Non Nisa kan di rumah ibumu, Fa. Begitu pulang dari rumah sakit langsung ke rumah ibumu, tidur di sana malahan. Jawab Bude Ratmi. Mbak Nisa sepertinya rindu dengan sosok ibu makanya dia begitu dekat ibu. Kalau dibikin film nanti judulnya Anakku Menjadi Anak Ibuku. Atau bisa juga ibuku punya anak dari anaknya. Lah aku jadi pusing ini. Esoknya Nisa pulang ke rumah diantar oleh ibu juga Rizka. Kami sudah sepakat untuk merahasiakan kejadian penculikan kepada keluargaku. Bu, yang anak ibu sekarang Seva apa Mbak Nisa? Pertanyaan lelucon yang aku lemparkan sama ibu membuat ibu tersenyum. Maaf ya Fa, anak ibu sekarang itu aku Nisa. Mbak Nisa menjawab pertanyaanku kemudian malah meletakkan kepalanya di pangkuan ibu. Wah, enggak bener ini Mbak Nisa. Ujar Rizka yang sedang makan es krim. Enggak bener gimana? Kalau enggak percaya tanya aja sama ibu. Kamu cuma iri kan enggak dianggap anak sama ibu? Enggak tuh, masih banyak yang mau menganggap aku sebagai anak. Contohnya Birati, iya kan Bi? Ogah, jawab Birati. Rizka yang mendapat jawaban dari Birati langsung memandang tajam pada Birati. Rugi loh nggak mau anggap aku anak. Nggak masalah kalau Birati nggak mau. Masih ada Bude Ratmi yang mau anggap aku anak. Bener kan Bude? Sorry Dori Mayori ya, anggap kamu anak. Mending Bude pelihara kucing malah jelas. Imut lucu ngegemesin lah kalau punya anak kayak kamu. Rugi malah Bude.
Jawaban Bude Ratmi semakin membuat Rizka terpojok, sementara Mbak Nisa dan yang lainnya sudah tertawa melihat ekspresi Rizka yang sudah ditolak sama Birati dan Bude Ratmi. Sudah, kasihan tuh Rizka malah nangis. Oh ya Fa, kamu mau 7 bulanan kapan? Tanya ibu. Kandunganku memang sudah memasuki usia 7 bulan, rasanya sudah semakin berat bobot tubuhku. Kata suamiku minggu depan Bu. Niatnya mau pesan catering ibu terus bagi ke tetangga sama ke panti. Oh gitu, ya udah nanti kamu hubungi ibu ya biar ibu siap-siap. Kanda, aku bosan di rumah. Ucapku saat sedang bersantai dengan suamiku. Bosan? Dinda pengen kemana? Kemana aja yang penting jalan-jalan. Ke mall aja gimana? Sekalian beli baju bayi, masa belum punya persiapan? Jawabku. Tapi Dinda kan perutnya sudah besar nanti capek loh kalau ke mall. Enggak capek enggak. Boleh ya? Ucapku merayu. Ya sudah, tapi enggak sekarang mungkin 3 hari lagi. Tapi Dinda harus janji enggak boleh terlalu capek. Gimana? Janji deh. Jawabku girang. Akhirnya 3 hari kemudian suamiku benar-benar menepati janjinya. Bukan hanya aku yang diajak ke mall tapi seluruh penghuni rumah kecuali Pak Satpam yang harus menjaga rumah. Mereka sudah bersiap di depan rumah. Tinggal menanti mobil yang membawa mereka. Nah, itu dia mobil Bapak juga Rizka sudah datang. Biyuni dan Biwati ikut ke dalam mobil Bapak. Sementara Bude Ratmi dan Birati ikut ke dalam mobil Rizka. Mbak Nisa sudah pergi terlebih dahulu katanya ada kepentingan nanti akan menyusul langsung ke mall. Ayo Gus, kita berangkat. Siap bos. 3 buah mobil melaju beriringan menuju ke mall. Sekitar 1 jam perjalanan akhirnya kami sudah sampai di basemen mall. Kemudian kami melanjutkan ke area supermarket. Fah, ini kok malnya gak ada pengunjungnya? Tanya Rizka setelah sampai di supermarket. Iya Nyonya, tadi di parkiran juga mobilnya sedikit. Biasanya kan mall ini ramai banget. Birati bahkan memperhatikan area parkiran, sedangkan aku malah sama sekali gak tahu. Aku edarkan pandanganku ke seluruh ruangan. Benar saja hanya ada kasir yang menunggu dan juga karyawan yang lain. Tidak ada orang sedang mendorong kereta belanja layaknya orang di mall pada umumnya. Kanda, apa ada yang salah? Tanyaku pada suamiku. Enggak ada yang salah sayang. Memang Kanda sengaja menutup mall ini untuk umum. Hanya kita saja yang bisa masuk dan belanja di sini. Kanda takut kalau nanti banyak pengunjung Dinda nggak nyaman belanjanya. Ah iya, aku lupa kalau mall ini milik suamiku. Tapi nggak harus menutupnya juga kan. Oh, mall ini milik Tuan? Berarti hari ini kita bebas belanja ya? Tanya Birati. Bebas Tih, tapi jangan lupa bayar. Jawab Bude Ratmi. Hari ini gratis, semua saya yang bayar. Ucap suamiku. Aku sampai melongo mendengarnya. Beneran Tuan? Birati masih belum percaya dengan yang didengarnya. Suamiku menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Dengan syarat, tetap layani istriku. Siap Tuan. Jawab mereka serempak. The power of Sultan. Gumam Rizka sambil menggelengkan kepalanya. Pak Bambang, Rizka juga gratis kan? Khusus buat kamu. Gratis permen, lainnya bayar sendiri. Rizka mencebik, menghentakkan kakinya dan pergi ke arah ibu. Itu Nonisa, kan? Bude Ratmi mengarahkan telunjuknya ke arah 2 orang yang mendekat ke arah kami. Mbak Nisa yang terlihat berjalan dengan seorang laki-laki yang wajahnya tak asing buatku. Mereka terlihat akrab dan saling bercanda. Refleks aku menggenggam erat tangan suamiku. Laki-laki yang dulu pernah menjadi guru homeschoolingku. Laki-laki yang pernah mengutarakan perasaan sukanya padaku dan laki-laki itu pula yang telah menghina suamiku. Ya dia adalah Pak Bagas. Ada hubungan apa Mbak Nisa dengan Pak Bagas?